cukup banyak buat saya. Ini masih proses hukum buat pernyataan. Ya sambung doa Gus. Akhir bulan ini tanggal 24. Tanggal 24 ini sudah pernyataan 3 kali. Cuman saya beri kemanusiaan karena dia kecelakaan, saya ada beri kemanusiaan lah, diundur waktunya. Memang. Ya kasusnya saya tanya sama teman saya yang agak punya pengalaman di hukum. Ini kasusnya penipuan dan pencucian uang. Masya Allah. Kok bisa ya? Ya bisa juga, emang dia sudah terkoordinir. Seorang cucu Nabi tuh. Ya kalau ngaku cucunya Nabi Adam, saya masih masuk Gus. Semoga kita kan cucu Adam ya Gus ya. Tapi kalau ngaku duriat Nabi Muhammad, naudzubillah, tunggu dulu karena akhlak dan anunya tidak sesuai dengan yang diteladani Rasulullah. Bahkan dia sempat, menurut saya, Gus maaf Gus. Iya. Jadi sudah berlebihan, kurang mendidik pada bangsa kita, khususnya umat Islam. Kurang mendidik yang baik. Bahkan bukan kurang, tidak mendidik yang baik. Ya memang kita sempat mengikuti beberapa bulan yang lalu di salah satu komal Nur Said. Apa itu? Astagfirullah. Salah satu komal dulu. Alhamdulillah saya ketemu di komalnya panjenengan ini. Ya sempat tertarik gitu dan bangga, lebih berbobot. Maaf loh Gus. Berbobot. Berapa ton tuh kira-kira? Wah, gak ada pertimbangannya. Bahkan saya sempat saya sempat komen itu, yang muda yang berkarya, yang tua berdoa. Memang gak mampu di bidangnya. Alhamdulillah, khusus sampean dan yang lain-lain itu masih sempat menyuarakan kebenaran. Kita sempat bangga. Maaf, ini sebatas kemampuan saya berpikir bicara ini Gus, bukan ini dari hati. Cuman merasa bagus. Dilanjut yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat semua ini? Para kiai, para gus. Ya Allah. Assalamualaikum. Kurang sehat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sehat saya. Ya mudah-mudahan sehat lah Gus. Sudah lama nggak mandi pagi soalnya. Kayaknya pagi tuh live Gus ya. Dan makanya kurang sehat karena lama nggak mandi pagi. Oh gitu. Si kurung konek Mas Tohai. Kurung konek Mas Tohai kayaknya toh.
Ya soalnya kalau pagi kerja saya Gus. Belum tahu dia. Belum tahu dia Mas Toha ini. Emang ada apa Gus? Ya enggak, doain lah mudah-mudahan sebentar lagi mandi Ya pagi. amin amin. Ya amin amin amin. Ya paling enggak ya hitungan bulanan lah. Oh, oh pantasan gambarnya ini. Mas Toha baru connect ya. Iya 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 Gus. Ya minta maaf Yes, aja yes. lah Gus. Ini gini Gus, saya juga minta maaf loh Gus ya. Kadang-kadang kalau malam itu saya keluar sendiri Gus. Ya enggak apa-apa namanya ikhtiar Mas Toha. Iya. Terus gini Gus, saya juga eh, minta maaf juga sih. Saya kan punya guru itu kan guru hadis itu seorang Muhammadiyah gitu loh Gus. Jadi saya Kenapa? cocok-cocokkan dengan ilmu nasab ternyata hampir sama loh Gus. Oh iya, Iya, iya. jelas. Jadi istilahnya itu riwayatnya itu harus jelas gitu lah. Kalau nggak Iya. jelas nggak diterima gitu ya. Betul. Iya, iya. Ya mohon nyimak aja dulu terus nanti Makanya kan- kalau ada Ya makanya kan gini, apa namanya dalam keterangan kitab Rosail itu halaman 34 sampai 35 ya. Fa'ilmun nasabi ilmun mustaqillun. Ilmu nasab itu ilmu yang berdiri sendiri. Lahu usuluhu wa qawaninuhu wa dawabituhu. Yang memiliki dasar-dasar, aturan-aturan dan batasan-batasan tersendiri. Ya. Illa annahu la yamna'u min ayyakuna khadiman li'ulumin ukhra. Meskipun demikian, ya, hal itu tidak menghalangi untuk menjadi pelayan ya, atau penunjang bagi ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Li'anna jami'al ulumi rawabitun. Karena setiap ilmu itu memiliki keterikatan satu dengan yang lain. Fakulluha mubayyinatun ala ba'diha al-ba'dah. Karena sebagian itu saling memberikan penjelasan satu dengan yang lainnya. Gitu loh. Contoh misalkan, ilmu nasab ini ilmu yang berdiri sendiri. Akan tetapi ilmu nasab juga memberikan pelayanan dan dukungan kepada ilmu fikih dalam apa? Dalam bab mahram, dalam bab nikah, dalam bab perwalian, dalam bab bagi waris, ya toh? Semuanya kan berkaitan dengan nasab, gitu loh. Nah, itu contoh itu. Nah, kemudian ya, al-ansabu lil bashar kal asanid lil khabar. Silsilah nasab bagi seseorang kal asanid lil khabar itu seperti halnya sanad periwayatan di dalam sebuah khabar atau hadis. Fakama anna isnada yatabayyanu bihil khabar, sebagaimana keterangan bahwasanya isnad atau sandaran referensi atau sanad periwayatan itu yang menjelaskan bihi berdasarkan sanad periwayatan tadi al khabar, status daripada khabar, ya kan? Al mausul, apakah itu khabar mausul, apakah itu khabar maktub, apakah mu'dhal, apakah mu'allaq, atau sahih, apakah dhaif, atau maudhu. Kan begitu kalau dalam hadis.
Nah, fa inna ilman nasabi, maka sesungguhnya ilmu nasab yakunu mithlahu, itu sama seperti halnya ilmu nasab, ilmu hadis di dalam menentukan kedudukan atau derajat status daripada khabar gitu. Fi tabiini dzalika fi da'awan nasabiyati, di dalam pengakuan-pengakuan nasab ala wajhil umum, secara umum. Wa yanqudun nasabatu, dan ahli nasab itu akan meneliti, akan mengoreksi kullama yasiluhu, setiap apa dari informasi yang sampai kepadanya. Wala yataqabbalu syai'an, dan tidak akan menerima begitu saja semua informasi yang sampai kepadanya, illa ba'da naqdihi, kecuali setelah menelitinya. Wa illa, kalau tanpa penelitian hanya diterima begitu saja, kana qassason, maka informasi itu hanyalah dianggap sebagai dongeng belaka gitu loh. Tapi Seperti kalau mikrot. tapi gini loh Gus. Kalau kemarin kan ada hadis itu tentang kopi itu. Gimana itu Gus? Lah makanya itu namanya kososon, hanya dongeng gitu. Karena kan sumber referensinya dari mana, sanadnya bagaimana, kan nggak jelas. Ujung-ujungnya dari mimpi. Sejak kapan Islam itu menentukan hukum berdasarkan mimpi? Tapi gini loh Gus, tapi benar saya ini tulen NU. Gara-garanya bapak saya itu bilang kunut-kunut gitu loh. Makanya saya itu cari tahu tentang ke Muhammadiyah. Akhirnya saya punya guru Muhammadiyah itu. Dari situ saya Kenapa dengan belajar kunut? tentang hadis. Kenapa dengan kunut? Ya sampai lebih punya ilmu Gus daripada saya Gus. Landa maksudnya yang dipermasalahkan dari kunut itu apanya gitu loh. Iya, katanya itu kan eh, semuanya itu doif gitu katanya sih. Tapi setelah saya Maksudnya kunut guru itu bilang doif gitu, gitu. enggak hadisnya gitu loh Gus. Kata siapa? Justru ya, Tapi ini saya jelaskan ya. iya, iya. Justru Iya Gus, iya begini, Gus, iya Gus. justru Iya, ya, hadis yang membid'ahkan kunut itu yang doif. Bahkan hadisnya enggak, mursal gitu loh. enggak, Itu faktanya itu. enggak. Ntar dulu saya buka ini. Saya dulu tahun 2017-18 itu saya pernah membuat buku ketika saya masih jadi pengurus LBM NU cabang Bekasi, PC Bekasi ya. Terus saya pernah menulis buku, itu judulnya 13 poin memahami polemik nasab. Kemudian saya juga membuat buku itu judulnya Hujjah Amaliyah Aswaja NU. Itu. Nggak ada, Pak. Justru ada kitab itu namanya Izahatus Sattar. Itu yang menjelaskan tentang masalah kunut. Bahwasanya hadis-hadis yang menentang kunut itu rata-rata hadis dhaif dan hadis mursal. Nggak ada yang sahih itu hadis. Gitu loh. Iya, iya. Justru hadis Ya, yang mohon pencerahannya lah Gus gitu. iya, makanya Iya. nih tak lihatkan di sini nih. Ini ada di sini. Nah, ini 13 poin. Bukan 13 poin, ngopi bareng kiai kok. Ngopi bareng kiai. Nah, ini nih. Ini saya berapa tahun yang lalu ini teman-teman. Tentang masalah kunut. Kunupo. Nah, dan dulu saya ingat ini ada video itu masih zamannya belum Android ya. Zamannya BlackBerry itu dulu.
BBM itu. Ada orang Malaysia itu jadi menantu gitu. Kemudian disuruh ngimamin subuh sama mertuanya. Dia bingung karena dia nggak tahu kunut. Aduh, jadi Ya, setelahnya pokoknya mohon penjelasannya lah Gus, mohon ilmunya lah gitu lah Gus. kunut mana ya kunut mana kunut. Kunut. Nah, ini kunut dalam sholat ini. Ada beberapa hadis sahih yang menjadi hujjah kesunahan berkunut pada rakaat terakhir sholat subuh, baik sholat berjamaah dan sholat munfarid. Di antaranya hadis riwayat sahabat Anas bin Malik yang kami nukil dari kitab Bulughul Maram. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim thumma tarakahu fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Itu hadisnya itu dalam kitab Bulughul Maram. Artinya ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu qanata syahran. Beliau itu pernah berkunut selama 1 bulan. Yad'u alaihim, di mana Nabi itu berdoa alaihim atas mereka. Mereka siapa? Para sahabat yang penghafal Quran, ya, yang mana mereka ini ditipu kemudian dibunuh di tengah jalan. Gitu. Summa tarakahu, setelah 1 bulan itu Nabi tidak lagi berkunut pada setiap sholat 5 waktu. Fa amma fis subhi, maka adapun di dalam sholat subuhnya falam yazal yaknutu, Nabi tidak pernah meninggalkan doa kunut hatta faraqad dunya. Itu. Nah, Itu kemudian dalam kalau di riwayat kitab kitab Bulughul Maram halaman Kifayatul, berapa itu? makanya ini nanti saya jelaskan halamannya. Ini kan belum selesai ini. Nggih. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar bab sunnah ab'ad dalam sholat halaman 114 ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Mazala Rasulullah SAW yaknutu fis subhi hatta faraqad dunya. Nabi itu tidak pernah sepanjang hidupnya itu meninggalkan kunut dalam sholat subuhnya. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Itu. Telah meriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan berkunut dalam penjelasan lain perihal kesunahan kunut subuh dalam kitab Tanbihul Ghumari fi thubuti kunut fi sholati subhi. Ya, dalam kitab Tanbihul Ghumari ini pada halaman pertama itu. Qala aidan wa qad rawayna fi babil qunut an Rasulillah SAW wa an khulafai ba'dahu annahum qanatu fi salati subhi. Ya, sungguh kami telah meriwayatkan tentang bab kunut ini dari Rasulullah SAW dan juga dari khulafaur rasyidin setelahnya. Bahwasanya beliau semua, Rasulullah dan para sahabatnya yang 4 itu mereka selalu berkunut di dalam salat subuhnya. Wad dalilu ala sunniyati kunut والدليل على سنية قنوت والدليل على سنية قنوت الفجر, dan dalil atas kesunahan kunut pada salat subuh itu hadis Rabi' ibn Anas an Anas ibn Malik anna Nabi SAW qanata syahran yad'u alaihim thumma tarakahu wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Itu dalam kitab Tanbihul Ghumari fi thubuti kunut fi sholati subhi. Kitab ini khusus membahas tentang kunut. Kitab ini dari awal sampai akhir. Nah, kemudian Kifayatul Akhyar halaman 114. Nah, kalau Bulughul Maram itu di bab kunut salat subuh. Itu silakan di cross check di situ. Nggih, insyaallah
Justru kitab Tanbihul Ghumari ini malah menjelaskan bahwasanya hadis yang menjelaskan bahwasanya kunut sholat subuh itu bid'ah, itu hadisnya mursal. Paham enggak maksudnya hadis mursal? Hadis mursal itu yang meriwayatkan itu tabi'in. Tabi'in tapi tidak menyebutkan sahabat siapa yang menjelaskan itu. Gitu. Kan tidak mungkin tabi'in berjumpa dengan Nabi. Tabi'in harus melewati sahabat, kan itu disebut hadis mursal. Sanadnya itu tidak sampai kepada Rasul, hanya sampai kepada tabi'in. Itu. Itu kalau bicara kunut. Oke, Gus, suwun Gus Ki. Ya monggo yang lain. Insyaallah nanti saya lihat insyaallah. Iya, silakan dilihat. Ngapunten, Bahkan di buku ini itu saya juga menjelaskan tentang zikir dan berdoa berjamaah setelah sholat. Itu hadisnya ada itu. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, itu su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ayyud du'a asma'u ay aqrabu ilal ijabati. Doa yang seperti apa? Yang lebih didengar dan lebih dekat atau lebih cepat untuk diijabah. Qala, Rasulullah bersabda, ya kan? Jaufal laili wa duburos salawatil maktubati, yaitu doa ketika di tengah malam dan juga setiap selesai sholat 5 waktu. Itu doa yang paling didengar oleh Allah dan paling cepat diijabah. Jadi memang ada riwayatnya Yi. Doa kunut itu selain sholat subuh itu memang ada riwayatnya ya Yi. Oh iya, ya. Tadi itu Nabi itu selama 40 hari atau 1 bulan itu tidak pernah lepas dari kunut dalam setiap sholat 5 waktunya. Setelah selesai 1 bulan, Nabi tidak pernah berkunut lagi dalam sholat 5 waktunya, kecuali kunut dalam sholat subuh yang tidak pernah ditinggalkan sampai beliau wafat. Kenapa kamu? Hah? Suwun. Kenapa? Kenapa, Jong? Tenakan. Kemudian ada hadis riwayat Imam Muslim. Begini bunyinya. La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Coba diperhatikan kalimatnya itu. La yaq'udu qaumun, tidaklah kaum itu duduk bersama-sama. Yadhkurunallaha azza wa jalla, dalam duduknya bersama-sama itu yadhkurunallaha azza wa jalla, mereka berzikir bersama-sama kepada Allah. Duduk illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat itu membentangkan sayapnya karena ridho kepada apa yang mereka lakukan bersama-sama. Wa ghasiyatuhumur rahmatu, dan Allah menghujani mereka dengan rahmatnya. Wa nazalat alaihimus sakinatu, dan Allah turunkan ketentraman dalam jiwanya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah banggakan mereka masing-masing yang hadir di situ ikut serta fi man indahu, di hadapan para malaikatnya. Niru hamba saya berkumpul bersama-sama, berzikir mengingat saya, memuji saya, membanggakan saya, mengagungkan saya, mensucikan saya. Saksikan wahai para malaikat, begitu.
Nah kok tiba-tiba zikir bersama itu dikatakan bid'ah itu dari mana? Ini riwayat Imam Muslim, Pak. Gitu loh. Gitu. Nah kemudian meninggikan suara ketika berzikir. Biasanya kan kita orang-orang NU kan ketika habis sholat itu kan zikirnya berjamaah kan, bersama-sama dengan suara lantang kan. La ilaha illallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah kan begitu ya. Nah itu hadisnya ada Pak, riwayat Imam Bukhari. Bagaimana? Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu ba'dal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya melantangkan suara bidzikri dalam rangka berzikir hina yansarifun nasu ketika semua orang itu telah selesai ya ba'dal maktubati melaksanakan sholat 5 waktu karena ala ahdin Nabi SAW itu sudah menjadi tradisi sejak zaman Nabi Muhammad SAW gitu loh. Apa? Manja banget tadi bukain umnya. Mana guntingnya? Takut ke dapur. Ntar dulu teman-teman. Ini si bocil ini ponakan. Nih. Am. Udah tidur sono, bisa sekolah kamu. Itu teman-teman. Berarti amalan saya tidak bid'ah ya. Ya, kalau secara istilahi tidak, tapi secara lugawi Anda bid'ah. Secara istilahi tidak bid'ah, tapi secara lugawi Anda bid'ah itu. Dinasti Jawa bid'ah. Secara lugawi bid'ah Anda, tapi secara istilahi tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya begini Khairul Mu'id. Orang itu bagaimana dirinya. Orang itu akan menyikapi segala sesuatu itu tergantung dari kapasitasnya dan kepribadiannya serta wawasan pengetahuannya. Kalau orang itu berbicara ilmu lalu kemudian dinilai buruk, berarti ya yang menilai itu sejatinya yang buruk gitu. Yang bid'ah biar Pak Sunyoto aja Gus. Yang bid'ah biar Pak Sunyoto. Ini lugawi itu apa Gus? Ini bid'ah itu secara lugawi itu perkara yang baru. Itu bid'ah. Nah, tapi secara istilahi bid'ah itu adalah perkara yang tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, diperintahkan maupun disetujui oleh Nabi. Nah sekarang pertanyaan saya, sampean itu orang baru apa orang lama? Kan orang baru, karena sampean nggak hidup di zaman Nabi. Berarti secara lugawi sampean itu bid'ah, tapi secara istilahi tidak. Ini bercandanya santri begitu teman-teman. Bid'ah kon, ya lugawi gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah itu pakai gambar kucing, ya enggak juga teman-teman. Kata siapa pakai gambar kucing kok bid'ah itu? Ojo mana gambar kucing ini iki yo. Ya kan? Kita itu bid'ah semua karena kita ini orang baru semua. Apa saya kepur kucing, Gus? Nah, Apa saya kepur kucing? kula takut bode saya terpesona bola kula. Walan sungut pun mereka cokor. Aduh.
Pokoknya on tua. Nah, mohon doanya semua teman-teman, mudah-mudahan kali ini sesuai dengan ekspektasi dan yang dibayangkan serta diinginkan dan diharapkan. Amin. Amin. Tapi kalau sekilas sih sudah all the best. Alumni pesantren, anaknya kiai, S1, pinter bahasa Inggris, wah wis iku. Surga dunia akhirat gitu. Sudah nemu ya Kalau Gus. kalau aku kan es tungtung aku ini. Ini bid'ah itu kalau kerja naik sepeda motor harusnya naik unta. Aduh. Gus, maaf Gus ya. Gara-gara saya ini, Iya. Gus apa banyak yang komentar bid'ah semua ini Gus. Gimana ini Gus? Nah, memang faktanya kita ini bid'ah kok secara secara lugawi. Enggak, Apa itu? biasanya topologi Gut. Ya tinggal begini. Mbak Alawi cucu Nabi, bid'ah itu gitu. Jual HP Tinggal diganti. Enggak, jual enggak. HP Tinggal Dulunya itu kan diganti. dulunya itu memang dari dulu itu apa itu kata guru saya itu yang dari Muhammadiyah apa itu orang cuman ngaku-ngaku aja bilang gitu. Akhirnya saya sakit hati gitu loh. Nah, ketika saya sakit hati itu saya cari kenapa gitu kan. Tahun 2008 kalau nggak salah itu. Akhirnya dijelasin. Ternyata pas ada tesisnya Kiai Imat itu saya baru nyadar gitu loh. Iya. Kan gini ya. Tesisnya Kiai Imad itu kan jelas, lugas, gampang dipahami. Kemudian bahasa Arab yang dia gunakan, yang dia rangkai sebagai kalimat naratif di dalam menyampaikan isi kitabnya, itu mudah dipahami gitu loh. Jadi kurang apa lagi gitu. Ya kalau ada orang bilang Mbak Alawi cucu Nabi, bid'ah itu gitu aja udah. Kan nggak salah kita bilang bid'ah. Ya karena kan dia nggak ada di zaman Nabi kan. Iya. Nah iya. Naik Satria Kuda Putih. Alhamdulillah. Kena ongko dia enak. Kopi rokok. Oh lah lawan ongko. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau sudah rokok sama kopi kumpul begini ini udah lagunya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan itu? Iya. Ada ya Allah. Satu belum. Mana Ki Haji ini ya? Apa masih nyanyi aja dia itu? Tadi sore masih sempat teleponan sama saya, Bunda. Nggih, Kak. Iya, sore-sore itu. Iya, kayaknya aktif, Gus. Tadi sore. Bukan sore sih ya, pagi. Pagi sampai zuhur itu. Oh, waktu live itu nggih. Waktu live itu. Jangan gulembian mi tepe bos Gus pola na malam takar para subuh. Punten. Coreng kula kan apa itu namanya? Saya nulis ini tuh kan anunya hilang gitu loh. Hilang. Jadi ya sudah akhirnya ngejar saya itu. Malam.
apa namanya, filenya itu loh kan sudah distorkan ke anu kan. Nah, kemudian dibalikkan sama dia itu 8 lembar, gue sudah di layout, ini coba di cross check dulu. Takut ada yang kurang, ada yang salah atau kurang yang gimana gitu. Lah, saya lupa nggak nyimpen. Ya Allah, saya gitu. Wis. Akhirnya ya sudah, saya kebut itu. Selesai sudah sekarang ini. Clear, sudah selesai semua. Alhamdulillah. Saya langsung bilang itu, undang dicetak gitu. Ya siap Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon mempelai ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat calon mempelainya ini.